Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, hari ini kita sudah sampai di dalam minggu yang ketiga di bulan Februari. Dan sebentar lagi saudara akan banyak dapat libur di dalam puasa ya, bulan Maret, awal Maret kita sudah masuk di bulan Ramadan itu saudara ya. Nah Bapak Ibu, seperti yang saya katakan 2 minggu yang lalu di minggu yang pertama, bahwa khotbah ini adalah khotbah seri yaitu The Faith of Abraham. Yang pertama sudah saya berikan, yaitu di minggu yang pertama. Hari ini saya akan berikan pada minggu yang ketiga. Judulnya adalah The Faith of Abraham. Ini ya Abraham yang kedua. Nah kita akan mereview sebentar tentang yang kemarin Bapak Ibu, yaitu yang pertama saya berikan 2, iman Abraham itu seperti apa. Yang pertama bahwa iman Abraham itu berdasarkan pewahyuan dari Allah. Pewahyuan dari Allah pada waktu di zaman perjanjian lama itu bisa langsung kepada orang-orang yang dipilihnya saudara. Sama dengan Roh Kudus akan ada di dalam orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Ketika mereka diurapi maka Roh Kudus ada di dalam hidup mereka, sama seperti Saul. Tapi ketika Saul kemudian tidak menurut atau tidak taat kepada Tuhan, segera maka Roh Allah meninggalkan dia. Tetapi di dalam perjanjian baru Roh Kudus diberikan menetap di dalam kehidupan orang percaya yang percaya. Sama kalau saya analogikan ya dengan pewahyuan ini. Pewahyuan diberikan di dalam PL itu secara langsung. Karena belum ada buku di situ, belum ada kitab di situ. Sehingga Abraham bisa langsung bercakap-cakap dengan Allah saudara. Tapi di dalam PB kita lihat di dalam Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Artinya apa? Iman Abraham berdasarkan pewahyuan dari Allah ketika Allah menyuruh keluarga mereka yaitu Tera, Nahor, Haran dan Abraham atau Abram untuk keluar dari Ur Kasdim menuju Haran. Itu Allah yang menyatakan mereka bersama-sama keluar saudara. Kemudian di Haran saudara-saudaranya meninggal, saudara bapaknya meninggal, Nahor juga meninggal, saudara tinggal Lot sama Abraham. Kemudian disuruh lagi untuk mereka pergi ke Kanaan. Ya, itu pewahyuan dari Allah, dari Kanaan kemudian mereka melalui Sikem, Betel dan menuju ke Kanaan, dari Haran menuju ke Kanaan. Dan selanjutnya. Kalau kita baca ada banyak percakapan Tuhan dengan Abraham yang fenomenal itu ketika Sodom akan dihancurkan, ketika Lot ada di sana. Abraham sampai menawar beberapa kali, kalau ada 50 orang tidak dihancurkan, 45 Tuhan gimana? 40 Tuhan, 30 Tuhan, sampai dengan 10, itu bicara langsung loh saudara. Bicara langsung tawar menawar. Nah kalau hari-hari ini ada orang yang bisa bicara langsung ya istilahnya walau-walam saudara. Tetapi biasanya melalui kebenaran Alkitab yang sudah ada, ya yang bisa kita baca, kita bisa melihat pewahyuan dari Allah yang sudah dibukukan ini, kita bisa langkah demi langkah melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Nah iman ini berdasarkan pewahyuan, kalau sekarang berarti iman berdasarkan kebenaran firman Allah. Kebenaran firman Allah itu sebetulnya jarang sekali pewahyuan, kecuali pewahyuan pribadi kalau zaman sekarang. Paling banyak sebetulnya adalah iluminasi, yaitu penerangan. Alkitab yang sudah ada kemudian kita baca, kemudian kita mendapat iluminasi. Jadi mendapat penerangan sehingga Alkitab itu berbicara tentang apa di dalam kehidupan kita yang sering dikatakan sebagai rema bagi orang-orang sekarang. Sebetulnya itu iluminasi daripada kebenaran firman Tuhan yang sudah ada yang membawa kita untuk melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan di dalam firman-Nya. Itu zaman sekarang saudara. Jadi iman Abraham adalah iman karena pewahyuan. Iman kita juga iman karena pewahyuan yang sudah tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang kedua kemarin juga sudah saya terangkan bahwa iman Abraham adalah iman ya yang mentaati saudara. Ketika disuruh keluar untuk pergi ke negeri lain dia taati, sampai mengembara dia taati saudara. Tanpa pikir panjang pokoknya Tuhan yang bicara langsung taati. Kalau dulu Tuhan sendiri berbicara, oh jelas ini Tuhan yang ngomong. Kalau sekarang saudara bawa kebenaran firman Tuhan PLPB. Dan GBI mengakui bahwa PLPB adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi saudara jangan mempertanyakan, loh ini firman Allah atau bukan, ini dari Tuhan atau bukan, tidak bisa. Kalau saudara sudah baca PL dan saudara baca PB, perjanjian lama dan perjanjian baru, itu adalah mutlak kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau saudara baca, saudara dapat di dalamnya, saudara mendapat iluminasi penerangan, saudara lakukan dalam kehidupan saudara.
Seperti di dalam KTB kemarin bicara tentang pencobaan, saudara. Ada ayat yang mengatakan pencobaan-pencobaan itu biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Kalau kamu tidak kuat, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Itu merupakan suatu kebenaran, yaitu pewahyuan daripada Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Dan itu harus dilakukan di dalam kehidupan kita. Kita mendapat iluminasi ketika kita ada di dalam keadaan yang kurang baik, yang dalam tanda kutip kita mengalami pencobaan. Nah, itu terjadi dalam hidup kita sehingga menguatkan kita mentaati itu. Nah, saudara, itu yang dinamakan sebagai pewahyuan dan kita mentaatinya yang kedua. Sehingga terjadi di dalam kehidupan kita, tidak secara langsung tiba-tiba kita merasa kuat di dalam setiap keadaan yang ada. Karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Nah, kemudian yang ketiga, saudara, iman Abraham seperti apa? Iman Abraham adalah iman yang mempercayai. Ya, mempercayai dengan mentaati itu beda, saudara. Kalau orang bicara langsung taat melakukan. Tapi kalau mempercayai itu mempercayai dulu, memamah dulu, kemudian baru melakukan, saudara. Iman Abraham adalah iman yang mempercayai. Dikatakan bahwa Abraham percaya kepada Allah, bukan kepada perbuatannya sendiri. Senada dengan apa yang dituliskan Rasul Paulus sebagai kebenaran firman Tuhan sesuai dengan ilham Roh Kudus. Bahwa keselamatan yang kita terima itu bukan karena perbuatan baik kita di dalam Efesus 2, saudara, ayat yang ke-8. Bukan karena kekuatan kita, tetapi itu karena pemberian Allah. Bukan usaha kita, tetapi itu dari Allah, saudara. Jadi bukan karena perbuatan kita, tetapi karena percaya. Kejadian 15 ayat 6 dikatakan di situ, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Senada dengan itu saya kutip satu quotation dari Martin Luther King Jr. yang mengatakan faith is taking the first step. Jadi iman itu mengambil satu langkah awal. Tidak perlu lagu-lagu, tetapi iman itu mengambil satu langkah awal. Even when you don't see the whole staircase. Bahkan ketika saudara tidak melihat keseluruhan daripada tangga itu seperti apa. Tetapi kita sudah melangkah terlebih dahulu karena iman. Percaya, saudara. Jadi percaya itu sudah mengambil satu langkah terlebih dahulu. Dalam hidup kita pun juga demikian. Nanti kita praktekkan dalam hidup kita, kalau kita mempercayai suatu hal, maka kita harus melangkah terlebih dahulu. Kalau si Maurice Lulu pernah mengatakan bahwa kalau kita melangkah, each step will be a miracle. Karena dia memang orangnya miracle, saudara. Jadi kita melangkah dulu step by step, and each step will be a miracle. Setiap langkah kita akan menjadi langkah mujizat di dalam kehidupan kita, saudara. Kadang-kadang kita kurang berani melangkah ketika kita sudah mendapatkan pewahyuan atau kebenaran firman Tuhan yang sudah tertulis itu. Kadang-kadang kita kurang berani melangkah. Tapi ketika kita berani melangkah, percaya, maka something happen, miracles happen, saudara. Mujizat terjadi dalam hidup kita. Di zaman Paulus dikatakan Paulus menegakkan pernyataan di atas dalam Roma 4 ayat 1 sampai 3. Penekanannya seperti apa? Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham? Dia menulis tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Jadi kalau dibenarkan karena perbuatannya, kita bisa bermegah. Oh, ini kekuatanku sendiri. Oh, semua ini aku lakukan karena memang aku yang pintar. Oh, ini semua lakukan karena aku yang bekerja keras. Tetapi di sini katakan ya karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Tetapi tidak di hadapan Allah. Ayat yang ketiga mengatakan, sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Percaya, pitados, believe, saudara. Percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, hari-hari ini apa yang membuat keraguan-keraguan dalam hidup kita? Tetap terus kenceng, saudara, untuk baca kebenaran firman Tuhan. Paling tidak 1 pasal setiap hari itu baik. 2 pasal lebih baik, 3 pasal lebih baik. Tapi kalau seluruh Alkitab nanti cuma baca saja tidak nyantol, saudara. Tapi kalau saudara baca per pasal itu biasanya lebih mengena, tajam, mengena. Ya, kalau orang bilang rema hari ini artinya apa? Saudara, iluminasi apa yang saudara dapatkan di
di dalam kebenaran firman Tuhan yang saudara baca. Kalau saudara pakai Alkitabnya LAI itu ada kepanduannya dengan huruf, kalau bahasa Inggris itu 7W ya, 1H. Ya, who, what, whose, why, when, where, kemudian ada how-nya, saudara. Dan kalau renungan itu selalu baca itu selalu begitu. Ayat ini tentang apa? Ayat ini berlaku apa bagi saya? Dan apa yang harus saya lakukan? Lah itu saudara mesti kenceng begitu ya. Bukan hanya membaca saja, mulai melihat bagaimana dalam hidup kita, saudara. Dilihat kejadiannya seperti apa, kemudian ditarik saudara maknanya dalam hidup kita. Kita mendapat iluminasi, itu menjadi firman dalam hidup kita yang sering disebut sebagai rema. Ya, sehingga kita dapat melakukan di dalam kehidupan kita. Seorang Santo Agustin berkata, faith is to believe what we do not see. Iman adalah percaya apa yang tidak kita lihat, and the reward of this faith is to see what we believe, saudara. Dan upah daripada iman itu adalah kita melihat apa yang kita percayai. Jadi kita percaya kepada apa yang tidak kita lihat, tetapi upahnya adalah ya kita melihat apa yang kita percayai, saudara. Nah, ini kebenaran firman Tuhan sebetulnya juga seperti itu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, Ibrani 1 ayat 11, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, saudara. Kita mempercayainya dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Yang penting percaya, ya, percaya, only believe, saudara. Dikatakan walaupun ia memiliki iman yang bekerja, ia tidak mempercayakan pada pekerjaannya, namun lebih kepada Allah yang membenarkan orang durhaka. Di dalam Roma 4 ayat 5 sampai 8. Dikatakan begini, seperti juga Daud menyebut berbagai orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya, saudara. Jadi iman berdasarkan percaya senantiasa kepada kebenaran firman Tuhan kalau sekarang ya. Bukan percaya kepada suara-suara yang kita tidak tahu. Memang pewahyuan bisa terjadi, tapi biasanya pewahyuan yang sifatnya pribadi dalam kehidupan kita. Karena kita tidak bisa mengotak-atik Alkitab itu dari 39 dan 27 ditambah lagi 3 kitab yang terakhir. Wahyu, kemudian ada lagi saudara dapat pewahyuan ditambahkan di Alkitab Wahyuni, itu enggak bisa, saudara. Jadi wahyu itu sudah selesai. Tapi pewahyuan-pewahyuan yang secara pribadi, saudara cari jodoh dan lain sebagainya, saudara cari pekerjaan dan lain sebagainya, saudara dapat masalah kira-kira apa solusi dari Tuhan, itu boleh. Dan saudara bisa mendapat iluminasi atau bahkan mungkin pewahyuan daripada Tuhan. Saudara harus melangkah seperti apa, tapi pewahyuan itu tidak bisa dikanonkan dan disatukan dengan Alkitab, enggak. Tetapi itulah perkara saudara sendiri. Dan perkara saudara sendiri itu bisa berupa hal-hal mungkin yang sifatnya standar bagi gereja saudara, bagi orang lain dan lain sebagainya. Tetapi kalau diutarakan, saudara tidak boleh marah dan tidak boleh kecewa kalau orang itu tidak mempercayai saudara. Ngerti maksud saya? Banyak orang yang berkata dari Tuhan, dari Tuhan, dari Tuhan. Ya enggak apa-apa saudara, it's okay saja, tapi orang itu percaya atau enggak. Kalau yang dikatakan orang itu enggak percaya, sudah. Contoh umpamanya, seorang cowok yang lagi menggebu-gebu mendatangi seorang cewek, Tuhan bicara sama saya, kamu jodoh saya. Lah itu yang ceweknya boleh menerima apa tidak? Kan enggak tahu kan ya. Pewahyuannya dari siapa kan enggak tahu. Kalau dia dari Tuhan ya sekarang orang banyak seperti itu, saudara. Kalau zamannya dulu, zaman PL itu mau nyebut nama YHWH, tetragramaton yang disebut ya, tetragramaton itu Yahweh. Itu diplesetkan, enggak berani dia sebut nama Tuhan. Ini nama yang besar, yang agung, yang suci, yang mulia. Sehingga dia plesetkan menjadi Adonai, Tuhan. Nah kalau sekarang kan lambe tura, sedikit-sedikit dari Tuhan, sedikit-sedikit dari Tuhan, sedikit-sedikit dari Tuhan. Nah ini kan berbahaya saudara, makanya kita boleh percaya, boleh tidak. Kecuali kalau untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain enggak apa-apa. Ya untuk diri kita sendiri coba. Oh kok enggak pas ya, ya berarti itu bukan dari Tuhan. Jangan kemudian menyalahkan Tuhan. Tuhan kemarin bilang saya harus melangkah ke sana, saya melangkah ke sana kok tidak terjadi Tuhan. Nah itu mungkin bukan suara Tuhan, saudara latih kepekaan kepada Tuhan. Dengan cara apa? Membaca kebenaran firman Tuhan.
Kalau enggak seenaknya sendiri, saudara. Ini berbahaya kalau seperti itu ya, itu berbahaya. Nah berikutnya ada seorang bernama C.S. Lewis, ini seorang yang terkenal saudara ya. Saya berkali-kali katakan kalau saudara lihat film fantasi yaitu Narnia itu yang nulis skripnya adalah novelnya adalah C.S. Lewis saudara. Dikatakan bahwa sainthood lies in the habit of referring the smallest action to God. Kekudusan terletak pada kebiasaan yang merujuk kepada tindakan-tindakan yang kecil kepada Tuhan. Jadi kekudusan itu terletak pada kebiasaan merujuk hal-hal yang kecil ya, yang terkecil kepada Tuhan. Tapi iman lain, faith is the art of holding on to things your reason has once accepted in spite of your changing moods. Dikatakan iman adalah seni yang berpegang teguh pada hal yang pernah diterima akal sehat Anda, meskipun suasana hati Anda berubah-ubah. Jadi kalau suatu saat, makanya orang dikatakan kalau emosi jangan buat keputusan. Nanti kalau cewek lagi sudah 3 tahun menjalin hubungan, emosi putus ya, besoknya waduh langsung saudara, besoknya menyesal. Kenapa di dalam emosi tiba-tiba kok berbicara demikian saudara? Jangan pada waktu emosi. Tapi dilerem dulu. Sama jangan dikatakan gitu, iman adalah seni berpegang ya. Faith is the art of holding on to things your reason has once accepted. Jadi sekali saudara terima alasan-alasan itu, karena akal sehat ya, accepted in spite of your changing moods. Ya, bukan dengan iman yang suasana hati yang kita yang berubah-ubah. Iman itu sekali tetap. Tidak perlu masanya, kalau masanya senang uangnya banyak peseh katanya orang Madura saudara, banyak peseh itu ya, senang gembira jingkrak saudara. Nanti kalau enggak punya uang dompetnya tipis, kempis gitu saudara, sedih, bermuram durja dan lain sebagainya, tidak seperti itu. Ya, itu namanya changing mood. Moodnya rupa-rupa, bad mood gitu ya saudara, good mood, bad mood dan lain sebagainya ya. Berikutnya dikatakan saudara ya, jika harus percaya kepada Allah bukan perbuatan kita. Jadi kita harus percaya kepada Allah bukan perbuatan atau pekerjaan kita. Kadang-kadang orang membanggakan pekerjaan, tapi kita mau percaya kepada Allah. Ya. Kita harus taat kepada Allah yang melibatkan perbuatan-perbuatan kita. Ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus ini KTB-nya lagi mempelajari ke Yakobus. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi wujud dari pengejawantahan atau wujud daripada iman itu adalah perbuatan kita yang berdasarkan iman kita kepada Tuhan. Ya, dikatakan semacam iman yang melibatkan perbuatan. Ya, di dalam Yohanes 6, 28, 29 dikatakan, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kamu perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Simple, apa yang dikehendaki sama dengan kita. Kalau kita hari ini, Allah tanya kepada Pak Pendeta atau tanya kepada saya itu, Bapak saya harus melakukan apa hari-hari ini? Pak Gem harus melakukan apa? Ya apa sudah difirmankan Tuhan itu lakukan. Itu adalah kehendak Allah dalam hidupmu. Bacaanmu hari ini apa? Kemudian renungannya apa? Sari-sari mutiara-mutiara indah yang kamu ambil dari bacaanmu itu apa? Jangan sekedar baca kemudian udah lupa dan melupakannya. Ya, apa sari-sarinya dalam hari? Semua bisa ditarik, makanya di dalam renungan Alkitab dari LAI itu selalu memakai 7W dan 1H. Supaya kita bisa mengerti, maksudnya begini. Ya, maksudnya gini lakukan. Dulu ketika saya ada di sekolah misi saudara selama 9 bulan asrama, Jumat pulang, Senin balik saudara. Ya, karena saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, kalau enggak sekolah kok rasanya kurang pas. Jadi sekolah yang singkat 9 bulan di SPAI di Lawang. Itu yang membiayai istri saya saudara, saya kan sudah enggak bekerja, kan masuk sekolah. Istri saya masih bekerja, istri saya yang membiayai. Dan di situ tiap hari selalu pagi itu karena pagi masih cerah, segar, maka 3 pasal PL. Kalau malam sudah 5 watt saudara, itu 1 pasal PB. 1 tahun habis. 1 tahun habis. Dan mesti itu pakai buku sampai berbuku-buku saya. Jadi tidak hanya membaca tetapi dapat apa dari situ. Dapat apa? Ini melatih saja saudara. Kalau sudah menerapkan seperti itu ya jangan 1 jadi 4 pasal jangan. Nanti amburadul. 1 pasal boleh enggak apa-apa.
Pak, saya tidak bisa satu bapak pasal, setengah pasal ya ora apa-apa daripada tidak. Pak, saya tidak bisa Pak, cuma satu ayat. Ya lebih baik satu ayat daripada tidak baca. Kalau satu ayat itu ambil saja ayat-ayat singkat yang sudah di-print itu loh sebagai hafalan. Punya kan itu bread, daily bread itu. Daily bread itu biasanya terdiri dari satu gendel itu, satu gendal ya bahasa Indonesia. Gendel itu saudara ambil satu-satu dihafalin apa hari ini. Lah itu kan sudah ya lumayan lah saudara, walaupun tidak teksnya tidak kebaca semua, tapi kan ayat emas di situ ya. Nah, seperti itu. Ayat emas dalam tanda kutip ya. Bukan emas beneran. Nah, saudara lihat ya, ini ada sebuah quote daripada George MacDonald, saudara. Bagus sekali, dia berkata, "A man's real belief is that which he lives by." Jadi keyakinan sejati seseorang ya adalah apa yang dia jalani di dalam kehidupan itu. Itu keyakinan sejati, saudara. What a man believe is the thing he does. Apa yang orang percaya itu adalah apa yang dia lakukan. Not the things he thinks, bukan apa yang dipikirkan. Jadi apa yang dipercaya iman itu yang dilakukan, bukan yang dipikirkan. Kalau saya memikirkan, aku tak memikirkan ya nanti aku akan memberi kepada saudara-saudaraku segepok uang dan lain sebagainya. Katakanlah ya kemarin lah Imlek itu kan biasanya kasih angpau. Dan berpikir nanti ponakanku ono 11, 12, 13. Wis tak wenehi kabeh sak amplop, isine amplope piro wis sak karepe. Tapi cuma berpikir ketika bertemu bersama cuma mikir tuh ya orang wenehi, saudara. Lah itu kan seperti itu. Tak pikir jadi puas dengan pikirannya. Nanti dalam berpikir oh ya aku sudah memberi. Tapi kenyataannya tidak memberi. Kenyataannya pergi lah itu saudara. Kenyataannya tidak ada saudara. Tidak ada kenyataannya lah. Ini kan berbahaya saudara. Itu bukan merupakan sebuah iman. Cuma hanya pikiran-pikiran sekilas saja yang menyenangkan saudara. Zaman sekarang itu banyak orang frustrasi dan sering berpikir dia hebat. Tapi hanya dalam pikiran, tapi bukan kenyataan. Kalau dia lagi frustrasi, aku ingin seperti Pak Prabowo presiden. Jadi 1 menit jadi Pak Prabowo. Mikir dalam merem begini terus merintah menterinya. Terus melek meneh sopo aku lah saudara, tidak tahu siapa saudara. Nah, seperti itu ya. Nah berikutnya kita tidak boleh menempatkan kepercayaan kita pada ketaatan kita. Artinya kalau kita sudah taat kita percaya, belum tentu. Karena ketaatan kadang-kadang suatu keharusan. Tapi bukan mempercayai loh. Ya, percaya dengan taat itu beda. Kadang-kadang kita taat belum tentu kita mempercayainya. Karena kayak taat terpaksa dan lain sebagainya. Ya, karena Kristus mengajar bahwa kita masih tidak layak. Di dalam Lukas 17 ayat 10 mengatakan demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan, saudara ya. Jadi dikatakan di situ kita tidak boleh menempatkan kepercayaan kita pada ketaatan kita, tapi kepercayaan kita yang sungguh-sungguh sebagai hamba yang harus melakukan apa yang mesti dilakukan di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah hari ini saya banyak quote-nya, saya kasih quote lagi saudara supaya menjelaskan ya. When God gives a promise, ketika Tuhan memberikan janji, He always tries our faith. Dia selalu menguji iman kita. Kalau Tuhan kasih janji, dia pasti menguji. Menurut Robert Murray ya, McChesney saudara berkata, kalau Tuhan memberikan janji, dia akan selalu menguji iman kita. Just as the roots of the trees take firmer hold when they are contending with the wind. Jadi sama seperti akar daripada pohon yang dia akan membuat pegangan yang lebih kuat lagi when they are contending with the wind, ketika mereka diterpa angin. Jadi akarnya itu bisa secara otomatis alamiah itu kalau diterpa angin terus itu akarnya lebih kenceng. Itu hanya yang suka botani, yang pertanian ya mesti ngerti. Kalau diterpa angin akarnya mesti kenceng, tambah kenceng. So faith takes a firmer hold when it struggle with adverse appearances. Demikian juga iman akan mencengkeram, ya hold tadi mencengkeram lebih kuat saat berjuang menghadapi ya hal-hal yang penampakan yang buruk, saudara. Lebih mencengkeram. Saudara mau imannya kuat mencengkeram atau iman biasa-biasa saja? Kadang-kadang kita juga harus mengalami badai di dalam kehidupan kita karena kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau hanya percaya biasa saja banyak saudara, tapi percaya yang
sampai membuat kita tidak nyaman. Itu sesuatu hal yang luar biasa, saudara. Ya, tidak nyaman dan lain sebagainya. Ini kepercayaan-kepercayaan seperti ini. Abraham ketika dia harus keluar, harus berjalan, pergi ke kota ini, menggembara itu tidak nyaman, saudara. Makanya dikatakan yang zaman itu bapak orang percaya itu kan kayak nomaden begitu, saudara. Hidupnya pindah-pindah dan lain sebagainya seperti itu. Nah, berikutnya dikatakan kesimpulannya adalah iman atau percaya kepada Yesus Kristus yang membawa kita kepada ketaatan yang menyenangkan Allah dan bukan nilai pekerjaan yang kita lakukan yang mendatangkan anugerah Allah. Taatan, menyenangkan Allah, saudara. Ya, apapun yang kita lakukan, kecil, besar, bisa hebat, luar biasa dan lain sebagainya, semuanya menyenangkan Allah ketika kita taat. Walaupun pekerjaannya wah dan lain sebagainya, tapi tidak didasari oleh ketaatan, tidak akan menyenangkan Allah, saudara. Ya. Yang keempat, yang terakhir, tadi kan iman Abraham karena pewahyuan, iman Abraham karena taat, iman Abraham karena percaya, dan yang terakhir, ini puncaknya dikatakan, iman Abraham adalah iman yang bertumbuh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak bisa orang tiba-tiba beriman, langsung imannya kuat, itu tidak bisa, saudara. Sama dengan pohon kalau dianalogikan, kan tidak mungkin pohon itu bisa kuat. Nah, akarnya kalau dia tidak bertumbuh. Jadi iman itu bertumbuh. Jadi kalau sekali-sekali kemudian kita keluar dari jalur dan lain sebagainya, itu menguji iman kita supaya bertumbuh. Contohnya Abraham kalau kita lihat ya, ada waktu Abraham itu lemah, saudara ya. Nah, ada waktu Abraham lemah. Lemahnya apa, saudara? Waktu berbohong tentang Sarah istrinya. Dikatakan Sarah itu adalah adiknya. Ya, tapi memang Sarah itu half sisternya Abraham. Karena bapaknya sama, saudara. Ya, Abraham itu bapaknya namanya Tera. Tera itu punya istri memperanakan Abraham, punya istri lain lagi memperanakan Sarah. Jadi dia half sister, half brothernya Abraham. Sebetulnya sih Abraham tidak salah-salah amat kalau bilang itu sisternya begitu ya. Ini adikku kok, tidak apa-apa gitu, saudara. Tapi kenyataannya kemudian apa yang terjadi, saudara? Lah ini, saudara, yang berbahaya kan ketika di Mesir dengan Fir'aun, sampai akhirnya Tuhan berbicara kepada Fir'aun, nah itu jadi masalah. Jadi iman Abraham masih masih belum teguh ya, karena wah kalau aku lewat di sini, kemudian lihat Sarah itu cantik, nanti Sarah yang diambil aku dibunuh, maka bilang saja ini adikku gitu, kan tidak salah-salah amat, dia kan masih adikku juga gitu, saudara. Tapi apa yang terjadi karena keteledorannya itu, saudara, jadi bermasalah, saudara. Nah, kadang imannya goyah. Dalam hidup kita juga demikian, iman itu bertumbuh tidak tiba-tiba serut langsung begitu, saudara. Kalau saudara nanam pohon, saya kan memang Pak Tim sudah bilang saya suka tanaman ya. Kalau saya nanam tanaman umpamanya adonia, saudara. Ya, adenium, kok adonia. Adonia kan malah anaknya Daud, saudara. Adenium itu kan kita tanam bijinya. Kalau ditanam bijinya itu nanti keluarnya batangnya bisa menengkel besar gitu loh, kayak bonsai. Tapi kalau dicangkok gitu kan enggak bisa, batangnya bisa jadi besar karena tinggal rumah induknya saja yang besar, tapi dia cuma dicangkok, disambungkan begitu. Nah kalau kita nanam itu enggak semuanya, nanam 5 biji, enggak semuanya itu sama kan keluarnya. Ada yang keluarnya cepat besar, ada yang keluarnya biasa, ada yang keluarnya kecil, ada yang begitu, enggak sama, padahal waktu nanamnya sama. Iman pun juga sama dalam kehidupan kita kan. Setiap orang itu percayanya sama. Contoh yang nyata lah, saudara. Ada seorang bernama Billy Graham dan temannya itu namanya siapa ya, saya lupa, saudara. Itu dulu bertobatnya sama, saudara. Kemudian mereka melayani sama. Jadi besar bersama-sama. Kemudian si temannya ini, aduh saya lupa itu. Nanti saudara cari ya temannya Billy Graham. Nanti keluarnya kan banyak temannya Billy Graham. Sepelainan Billy Graham. Lah itu lupa saya, enggak apa-apa, maafkan saya. Lah saudara, dia itu sudah pelayan banyak, tapi kemudian dia mulai terguncang imannya ketika melihat kejadian-kejadian yang seolah-olah Tuhan tidak bekerja di situ. When God doesn't make a sense. Ketika orang harus kelaparan, ketika orang harus mati, di mana Tuhan dalam tanda tanya.
Lah temannya itu akhirnya kemudian berpindah, beralih, tidak lagi melayani. Padahal gerejanya besar saudara. Dari 100 jadi 1000 terus meningkat terus. Tapi di tengah jalan imannya luntur. Kemudian dia menjadi ateis. Kalau Billy Graham kan sampai mati percaya saudara. Demikian juga kita kan bersama-sama kita bertumbuh. Iman kita itu juga demikian, iman kita juga bertumbuh. Makanya dalam proses kehidupan kita yang bermacam-macam kita menjadi percaya dalam diri kita taat senantiasa sampai akhir atau tidak. Kita tetap berpegang kepada Tuhan terus menerus atau tidak. Kalau sudah berpikir, coba dipikirkan teman-temannya yang dulu di mana kan ada yang sudah tidak lagi bergereja dan lain sebagainya. Kemudian 2 kali diulangi saudara sampai di Gerar itu dengan Abimelek rajanya saudara. Dia juga hal yang sama yang dia lakukan. Kejadian yang sama yang dilakukan, hal yang sama yang dilakukan, bayangkan 2 kali. Kan berarti imannya tidak banget-banget gitu saudara. Tapi mulai runtuh, mulai ketakutan. Dalam hidup kita kadang-kadang kan begitu kan. Sedikit-sedikit bergaya luar biasa, imanku iman yang luar biasa. Pokoknya aku pasti kuat, pokoknya aku pasti, jangan ngomong dulu saudara, nanti kalau sudah sampai kepada kenyataannya saudara, maka itu kenyataan itu kadang-kadang tidak seperti yang dibayangkan. Ya, tapi jaga terus iman. Artinya kalau saudara boleh turun, saudara pasti bisa naik. Kalau sudah turun bisa naik, tapi jangan seperti grafik kalau terjadi gempa begini saudara. Kalau bisa ya sedikit-sedikit gini enggak apa-apa saudara. Tapi kalau gini-gini bahaya nanti tek lu sampai di bawah. Habis sudah ya saudara. Maksudnya tek dut. Lah sudah habis. Tapi kalau masih tek di atas dut, oh ya puji Tuhan. Tapi kalau tek lah ini sudah game point. Nah sangat berbahaya. Ini yang pertama saudara, imannya dia dikatakan bertumbuh dalam mempertanyakan Allah. Tadi ya sudah ya mengenai istrinya. Sekarang juga sama mempertanyakan Allah saat Sarah mandul. Ya, dikatakan di dalam Kejadian 15:23, Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Padahal sebelumnya sudah ketemu dengan Tuhan dan dijanjikan kan 2 kali kan. Yang pertama itu seperti bintang di langit, yang kedua seperti debu pasir, debu di tanah. Saudara. 2 kali, yang terakhir dipanggil lagi dikatakan debu tanah. Yang pertama bintang di langit yang tidak terhitung saudara. Tapi dia masih mempertanyakan begini, ya tidak mempunyai anak dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Dia sampai punya pikiran, sudah nggak ada anak Israpopos, diserahke orang kepercayaannya, namanya Eliezer. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ini kan iman yang bimbang. Kenapa iman bimbang? Karena penantian. Menanti itu tidak mudah saudara, harap-harap cemas. Kalau saya pergi ke dokter menanti gitu, datang antrian dapat 50, baru berapa ini? 15, waduh 35, jangan. Mikir saudara kan, penantian aduh lama sekali saudara. Ada orang penantiannya juga lama, kalau BPJS itu kan lama saudara, mau ngadakan operasi apa. Antriannya nomor 1.300, nah 1.300 itu piro saudara. Pikir sendiri sampai setahun mungkin sampai 6 bulan begitu seperti itu. Atau 3 bulan gitu. Kan lama, dalam penantian itu, lama itu bagaimana iman kita bisa teruji ya. Tapi Abram masih mempertanyakan tentang janji Tuhan. Jadi Sarai, ini masih Sarai, belum jadi Sarah ya. Istri Abram itu mengambil Hagar hambanya seorang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Ini kan buat sendiri. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kan begitu, kau yang mulai, kau yang mengakhiri, saudara. Jangan mulai dengan Tuhan, nanti kau yang harus mengakhiri dengan dedel doel enggak karuan saudara. Ya kalau safe selamat, puji Tuhan. Tapi kalau enggak selamat, ya repot saudara ya. Kemudian berikutnya, menunjukkan ketidaktegasan saudara. Nah ini bisa kita lihat. Istri Abram tidak beranak, ini sudah ya. Kemudian
Berikutnya memberi alternatif kepada Allah. Alternatifnya apa dalam Kejadian 17? Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, ini sudah berubah jadi Abraham namanya ya. Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Jadi sudah dapat Hagar, punya Ismail, usianya sudah bertambah, janjinya yang seperti bintang di langit enggak kena saudara, sampai dia dapat perjanjian sunat dengan Allah, umatnya disunat sampai namanya diganti Abraham menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah, enggak juga datang-datang anaknya saudara. Ini menjadi bimbang sehingga memberikan alternatif lain kepada Allah. Namun kesimpulannya di cerita itu saudara disimpulkan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 14 ayat 18 sampai 22. Ini penting saudara. Walaupun dia ragu-ragu terus, tapi kesimpulannya di sini dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Artinya walaupun dia mempertanyakan Tuhan, masih ada iman di dalam hatinya. Kadang-kadang kita kan begitu saudara, kadang-kadang suka ngomel-ngomel gitu loh. Sudah waktunya mau tiba masih ngomel, tekani kapan begitu ya. Tapi akhirnya kita pasti mengerti. Tetapi terhadap janji Allah itu ya, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Nah, karena imannya sudah mulai kuat, mulai bangkit saudara, sehingga ketika Ishak diminta ya diberikan oleh Abraham. Dan imannya membuat Allah membangkitkan Ishak ya. Dikatakan di dalam Ibrani, ini penulis Ibrani yang menyimpulkan, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Seperti yang saya katakan di awal, Abraham ini bapak tiga orang kepercayaan, Yudaism, Kristen, dan Muslim. Tapi dikatakan di dalam Alkitab jelas keturunannya Abraham itu banyak saudara, ya, keturunannya banyak. Tetapi yang disebut keturunannya adalah yang dari Ishak, Yakub, saudara. Itu yang keturunannya, ya. Jadi yang disebut sebagai Israel itu adalah itu. Seperti yang sudah dikatakan di sini ya. Imannya membuat Allah membangkitkan Ishak. Tidak jadi mati. Dan selalu saya baca berulang-ulang, tidak pernah di situ ada teks yang mengatakan pergilah Abraham persembahkanlah Ishak, nanti Ishak akan ku ganti kambing, ku ganti domba, ku ganti apa, enggak ada saudara. Enggak ada statement yang seperti itu, enggak ada saudara. Tapi statement yang mengeluh juga enggak ada. Oh Tuhan kenapa kok harus enggak ada. Dia beranjak. Itu artinya bahwa iman yang bertumbuh akhirnya iman dia menjadi kuat saudara. Jadi kesimpulannya dikatakan iman Abraham bukanlah iman yang statis, namun iman yang terus bertumbuh melalui pengenalan akan Allah dan menjadi sahabat Allah. Di dalam Yakobus 2 ayat 23 dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah, saudara. Ya, sahabat Allah. Nah, bagaimana dengan kita? Iman Abraham bertumbuh, bagaimana dengan kita? Kita pun juga demikian, kita harus bertumbuh di dalam iman. Kalau kita lihat seperti Rasul Paulus, dari orang-orang yang lemah dan mudah takut, saudara, tapi Rasul Paulus beriman teguh di dalam Tuhan. Di dalam Matius 8 ya, dikatakan juga murid-murid ya, datanglah murid-murid Yesus ya, membangunkan dia, katanya Tuhan tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus dan menghardik danau itu sehingga berhenti ombaknya saudara. Nah saudara, iman itu berproses, tidak bisa langsung ujuk-ujuk dan hebat
Banyak kali di dalam pertandingan itu banyak yang hilang, tetapi orang yang kuat di dalam iman akan terus berjalan dengan baik. Ya, ini langsung saja Edmund Clowney berkata begini, saudara, trial should not surprise us. Jadi pencobaan-pencobaan itu tidak akan pernah mengejutkan kita. Or cause us to doubt God's faithfulness, saudara, atau menyebabkan kita meragukan kesetiaan Tuhan. Ini bagi orang yang sudah beriman ya. Rather, tetapi lebih dari, we should actually be glad for them. Kita harus benar-benar gembira akan setiap trial atau setiap pencobaan itu, saudara. God sent trial to strengthen our trust in Him so that our faith will not fail. Jadi Tuhan memberikan pencobaan itu untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Dia sehingga iman kita tidak gagal. Our trials, ya, pencobaan-pencobaan kita keep us trusting. Jadi setiap kali ada, saudara, ujian pencobaan itu membuat kita tetap percaya kepada Tuhan. They burn away our self-confidence and drive us to our Savior. Dan dia membakar habis rasa percaya diri kita dan membawa kita kepada penyelamat kita. Kadang-kadang orang itu kepedean, saudara. Tapi kalau sudah dapat ujian, PD-nya itu melorot, nanti imannya yang timbul. Ya, kalau sudah kepedean nanti diuji sama Tuhan loh. Ya, seperti itu. Loh, betul saudara, seperti itu ya. Ya, saudara, kita bisa menerjemahkan sendiri, saudara. Kemudian dikatakan menjadi orang-orang yang memiliki keberanian besar. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa, tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ini orang biasa. Di dalam sidang itu yang ada di situ ahli-ahli Taurat dan lain sebagainya, orang yang tough semuanya, saudara. Ya, yang top, tapi mereka berani berdiri, saudara. Lebih percaya kepada Kristus daripada percaya kepada dunia, saudara. Ya, Francis Frangipane, saudara, dikatakan begini, dia bilang, beloved, yang terkasih, saudaraku yang terkasih, I say let your fears go, biarlah ya ketakutanmu hilang. Lest they make you faint-hearted. Kalau tidak, mereka akan membuatmu takut. Stop inspiring fear in those around you. Saudara, berhentilah untuk saudara? Menimbulkan rasa takut ya in those around you, di sekitarmu, and now take your stand in faith. Dan sekarang berdirilah di dalam iman, saudara. Jangan membuat yang lain takut. Di tengah-tengah keluarga, saudara sebagai kepala keluarga, jangan membuat takut anggota keluarganya. Tetapi berdiri teguh dengan iman. Ya, kemudian dikatakan, God has been good and He will continue to manifest His goodness. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik dan Dia akan terus meneruskan, memanifestasikan kebaikannya. Let us approach these days expecting to see the goodness of the Lord manifest. Jadi mari kita, saudara, menggapai hari-hari dengan mengharapkan untuk melihat kebaikan Tuhan yang dimanifestasikan, diberikan dalam kehidupan kita. Let us be strong, biarlah kita menjadi kuat, and good courage, dan kita punya keberanian, for the Lord will fight for us, karena Tuhan akan berperang bagi kita, if we stand in faith. Kalau kita berdiri dengan iman, Tuhan yang berperang, saudara. Saudara mau beriman teguh kepada Tuhan? Amin. Tapi masih belum selesai, saudara, masih ada. Soalnya biasanya kalau amin gitu, oh sedikit selesai, gitu, mulai gitu. Ada lagi sedikit ya, maafkan saya ya. Seperti jemaat di Tesalonika, saudara ya. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang kan yang lain makin kuat di antara kamu. Iman mereka bertumbuh dengan cepat. Kita perlu memiliki iman yang demikian. Nah, ini kira-kira sudah mulai mau habis-habis, saudara ya. Berikutnya Charles Swindoll. Ini Charles Swindoll ini orang penulis buku dan seorang pendeta yang baik, saudara ya. The beautiful thing about this adventure called faith is that we can count on Him never to lead us astray. Jadi ya, hal yang indah tentang petualangan yang disebut iman adalah bahwa kita dapat mengandalkan, we can count on Him, mengandalkannya, mengandalkan Yesus untuk tidak pernah menyesatkan kita. Jadi kita bisa mengandalkan Tuhan, tidak mungkin tersesat, saudara.
Walaupun jalannya belok-belok, suatu saat pasti pulang ke rumah, saudara. Ya, seperti itu. Martin Luther, ini yang terakhir, saudara, dikatakan faith is a living and unshakable confidence. Iman adalah keyakinan yang hidup dan tak tergoyahkan. A belief in the grace of God, percaya kepada kasih karunia Tuhan, ya. So assured that a man would die 1,000 deaths for its sake. Jadi sangat begitu pasti sehingga seseorang rela mati beribu-ribu kali demi iman, saudara saya. Dikatakan so assured that a man would die 1,000 deaths for its sake. Jadi orang rela mati karena iman yang luar biasa. Sehingga kesimpulannya dapat dikatakan iman kita akan bertumbuh jika kita mau berjalan langkah demi langkah seperti yang dilalui oleh Bapak Abraham, Bapak kita ya. Dan juga menjadi bapak orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapak leluhur kita pada masa ia belum disunat, saudara. Jadi menjadi bapak orang percaya karena imannya yang luar biasa. Tapi luar biasa kita bisa lihat dari cerita luar biasanya itu melalui proses. Mari pemain musik ya. Luar biasanya itu melalui proses, saudara. Bukan ujuk-ujuk tiba-tiba menjadi kuat. Kesimpulannya dikatakan, saudara, iman Abraham yang pertama berdasarkan pewahyuan. Jangan lupa kalau mau beriman itu berdasarkan kebenaran firman ya. Jangan mengimani yang lain ya. Kemudian iman yang mentaati. Kemudian iman yang mempercayai. Kemudian iman yang bertumbuh. Helen Keller seorang yang buta memberi nasihat kepada kita sebagai penutup, saudara. I'm only one. Aku hanya satu. But still I'm one. Tetapi aku ya tetap satu. I cannot do everything. Saya tidak bisa melakukan segala sesuatu. But still I can do something. Tetapi aku bisa melakukan sesuatu. And because I cannot do everything, karena aku tidak bisa melakukan segala sesuatu, I will not refuse to do something that I can do. Saya tidak bisa menolak melakukan sesuatu yang bisa aku lakukan. Nah saudara, hari ini saudara tidak bisa melakukan semuanya. Saudara hanya bisa melakukan satu hal. Karena saudara tidak bisa melakukan semuanya, lakukan satu hal, yaitu beriman teguh kepada Yesus Kristus Tuhan. Satu hal, sudah enggak usah mikir-mikir yang lain. Satu hal, beriman teguh kepada Tuhan.